Ternyata aku hanya istri yang disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hujan baru saja reda. Bau tanah basah bercampur aroma kopi yang masih mengepul dari cangkir di meja kerja Alia. Lampu meja menyinari tumpukan sketsa desain yang berserakan, sementara layar laptop menampilkan hasil terakhir pekerjaannya untuk klien luar negeri. Alia, 26 tahun, mengusap mata lelahnya. Bekerja sebagai desainer grafis freelance membuatnya jarang keluar rumah. Hampir setiap hari ia menghabiskan waktu di kamar kerjanya yang sempit, ditemani suara hujan atau musik instrumental. Ia menyukai kesendirian, tapi belakangan, kesunyian itu mulai terasa seperti beban. Malam ini, setelah mengirimkan file desain terakhir, ia memutuskan untuk membuka media sosial. Sekadar melihat foto-foto orang lain, membaca status acak, atau mencari inspirasi. Tangannya menggulir layar, matanya menangkap ikon pesan yang berkedip. Satu pesan masuk dari seseorang bernama Arman S. Alia ragu sejenak. Biasanya, ia akan mengabaikan pesan dari orang asing. Tapi entah kenapa, kali ini jarinya justru mengklik. "Hai, aku lihat desain yang kamu posting di grup freelancer kemarin. Keren banget hasilnya. Kamu benar-benar berbakat." Alia mengerutkan kening, lalu tersenyum tipis. Kata-katanya sederhana, tanpa gombalan murahan seperti pesan-pesan yang sering ia terima. Ia mengetik balasan. "Terima kasih. Kamu juga di bidang desain." Tak sampai 1 menit, balasan datang. "Enggak, aku kerja di perusahaan ekspedisi. Cuma suka ngeliat karya kreatif." "Oh iya, boleh kenalan? Aku Arman." "Alia, freelancer, kerja dari rumah." "Jadi ya, tiap hari ketemunya sama laptop doang," balasnya sambil menambahkan emoji tertawa. "Wah, berarti aku orang beruntung yang bisa bikin kamu ngobrol sama manusia malam ini," tulis Arman. Alia tertawa kecil di depan layar. Obrolan mereka pun mulai mengalir tanpa terasa. Mereka membicarakan makanan favorit, tempat-tempat yang ingin dikunjungi, hingga pengalaman lucu di pekerjaan masing-masing. Arman terdengar ringan, ramah, dan sesekali melontarkan candaan yang membuat Alia tersenyum. Hujan yang tadi reda kini turun lagi, kali ini lebih deras. Di luar jendela, lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Alia menyesap kopinya yang mulai dingin, tapi hatinya justru terasa hangat. "Kamu suka traveling?" tanya Arman. "Suka, tapi jarang punya waktu. Lagian kalau sendirian agak males juga," jawab Alia jujur. "Kalau gitu, kita kapan-kapan jalan bareng. Gak enak kan kalau cuma ngeliatin layar laptop tiap hari?" Alia hanya membalas dengan emoji senyum. Ia tidak ingin terlihat terlalu antusias, tapi dalam hatinya, ia merasa aneh, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Hampir tengah malam, Arman menulis pesan yang membuat Alia terdiam lama. "Aku duda, Alia. Udah 3 tahun sendiri. Kadang rasanya sepi, jadi seneng banget bisa ngobrol sama kamu." Alia menatap kalimat itu lama, mencoba membaca di balik kata-kata. Ada kesan tulus, tapi juga ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. "Aku juga sering ngerasa sepi, Arman. Mungkin itu sebabnya kita nyambung," balasnya singkat. "Semoga ini bukan terakhir kalinya kita ngobrol. Aku mau kenal kamu lebih jauh," tulis Arman disertai emoji senyum hangat. Alia tak langsung membalas. Ia hanya menatap layar laptop, mendengarkan suara hujan yang semakin deras, sambil berpikir, mungkinkah ini awal dari sesuatu yang selama ini ia tunggu? Atau justru sebuah cerita yang akan mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan?
Hari-hari setelah perkenalan pertama itu terasa berbeda bagi Alia. Setiap pagi, sebelum ia membuka laptop untuk bekerja, selalu ada pesan masuk dari Arman. "Pagi, Alia. Jangan lupa sarapannya. Jangan cuma kopi. Kalau capek, istirahat sebentar. Nggak semua hal harus dikejar sampai lupa diri." Pesan-pesan sederhana itu membuat Alia merasa diperhatikan. Seolah ada seseorang yang menjaga dari kejauhan. Kadang, saat ia sedang dikejar deadline, Arman tiba-tiba mengirim foto buket bunga dengan pesan, "Coba buka pintu. Semoga hari kamu jadi lebih indah." Dan benar saja, di depan pintu apartemennya ada kurir yang mengantarkan bunga segar lengkap dengan kartu kecil bertuliskan, "Untuk wanita yang berhasil membuat aku tersenyum setiap hari." Perhatian itu membuat hati Alia luluh. Ia mulai menunggu-nunggu pesan Arman, bahkan mengatur jam kerjanya agar punya waktu berbincang dengannya di malam hari. Malam itu, saat hujan deras di luar, mereka berbicara lewat panggilan video. Wajah Arman terlihat jelas di layar, matanya hangat, suaranya tenang. "Alia," suaranya sedikit ragu, "aku udah lama sendiri. Rasanya hampa. Tapi sejak kenal kamu, aku ngerasa hidup aku punya arah lagi." Alia tersenyum malu. "Arman, aku nggak mau buang waktu. Aku mau kita serius. Aku mau bangun rumah tangga baru sama kamu. Aku janji, aku bakal jagain kamu selamanya." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Dadanya berdebar, pikirannya campur aduk. Sebagian dari dirinya ingin menahan, mengingat mereka baru kenal sebentar. Tapi bagian lainnya ingin percaya. "Kalau aku bilang iya, kamu yakin?" tanyanya pelan. "Yakin. Aku udah yakin dari awal ketemu kamu," jawab Arman tegas. Beberapa hari kemudian, Arman datang ke rumah orang tua Alia. Ia berpakaian rapi, membawa buah tangan, dan berbicara dengan sopan. Ayah Alia sempat terlihat canggung, sementara ibu Alia memandangnya penuh selidik. Di ruang tamu, percakapan mengalir dengan hati-hati. "Mas Arman ini kenal sama Alia dari?" tanya ayahnya, mencoba mencari kepastian. "Kami kenal lewat media sosial, Pak. Tapi percayalah, niat saya baik. Saya ingin menikahi Alia secepatnya, kalau keluarga mengizinkan." Ibu Alia sempat menggeleng. "Perkenalan kalian kan singkat sekali. Alia, kamu yakin?" Alia menggenggam tangannya sendiri. "Aku yakin, Bu. Arman orang baik." Suasana menjadi hening. Arman lalu menunduk sopan. "Saya ngerti kekhawatiran Bapak dan Ibu. Tapi izinkan saya membuktikan kalau saya bisa membahagiakan Alia." Ucapan itu, ditambah sikap sopannya, perlahan meluluhkan hati orang tua Alia. Meski masih ada keraguan, akhirnya mereka memberikan restu. Malam itu, saat Arman mengantar Alia pulang, ia memegang tangannya erat. "Terima kasih udah percaya sama aku. Aku nggak akan sia-siakan." Alia tersenyum, tapi dalam hatinya terselip doa. Semoga keputusan ini benar-benar membawanya pada kebahagiaan yang ia bayangkan. Ia tak tahu, di balik janji manis itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Pagi itu, rumah orang tua Alia berubah menjadi pusat keramaian. Sejak subuh, para tetangga sudah berdatangan membantu. Aroma ayam goreng, sop hangat, dan nasi kuning memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga melati yang dipasang di pintu masuk. Di ruang tamu, pelaminan kecil berdiri sederhana dengan kain putih dan sedikit hiasan bunga segar. Tidak mewah, tapi indah dengan caranya sendiri. Alia duduk di depan cermin di kamarnya, mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna krem lembut dengan hiasan renda tipis di bagian lengan. Tangannya gemetar saat merapikan kerudung yang menutupi rambutnya. Matanya berkaca-kaca, mencoba menenangkan diri. Ia mendengar suara tawa anak-anak di luar, suara kursi-kursi plastik yang digeser,
dan percakapan para ibu yang menyiapkan hidangan. "Alia, udah siap?" Suara ibunya terdengar dari balik pintu. "Sebentar, Bu," jawab Alia, menarik napas panjang sebelum berdiri. Ketika ia keluar dari kamar, Arman sudah berdiri di ruang tamu. Ia mengenakan jas abu-abu yang terlihat pas di tubuhnya, dasi hitam sederhana, dan sepatu yang mengilap. Wajahnya tampak sedikit pucat, entah karena gugup atau kelelahan. Namun begitu melihat Alia, ia tersenyum hangat. "Kamu cantik sekali," bisiknya pelan saat mereka berpapasan. Alia menunduk malu, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Prosesi akad nikah dimulai. Penghulu duduk di depan meja kecil yang dihiasi kain putih, diapit oleh kedua saksi. Ayah Alia duduk di samping Arman, terlihat tegas namun juga berusaha menahan haru. Saat ijab kabul diucapkan, suara Arman terdengar mantap meski bibirnya sedikit bergetar. "Sah," kata penghulu disambut ucapan syukur dan tepuk tangan kecil dari tamu. Beberapa tetangga yang menyaksikan mengucapkan selamat. Alia mencium tangan suaminya yang kini resmi menjadi bagian hidupnya. Namun di tengah suasana hangat itu, Alia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada satupun keluarga dari pihak Arman yang hadir. Tidak ada ibu, ayah, saudara, bahkan kerabat jauh. Kursi yang seharusnya disediakan untuk keluarga mempelai pria kosong. Beberapa tamu terlihat berbisik-bisik. "Keluarganya nggak ada yang datang, ya?" Katanya jauh, nggak bisa hadir. Bibi Alia, yang duduk di dekat pelaminan, sempat berbisik padanya saat sesi foto. "Nak, bener keluarganya nggak ada yang datang? Kok nggak ada perwakilan sama sekali?" Alia tersenyum tipis, berusaha menutupi rasa kikuk. "Iya, Bey. Katanya mereka tinggal di luar kota dan nggak bisa ninggalin pekerjaan." Tak lama, Arman ikut menambahkan penjelasan pada beberapa tamu yang bertanya. "Maaf ya, Bapak Ibu. Keluarga saya memang tinggal jauh dan ada urusan mendadak. Saya datang hanya dengan doa restu dari mereka." Kata-kata itu diucapkan dengan nada sopan, membuat sebagian orang menerima penjelasan tersebut. Namun bagi Alia, ada rasa ganjil yang ia coba singkirkan. Ia memilih untuk percaya, hari ini adalah hari bahagianya. Setelah akad, acara berlanjut dengan ramah tamah. Alia dan Arman duduk di pelaminan sederhana, menyambut setiap tamu yang datang. Beberapa teman Alia memeluknya sambil memberi selamat, sementara Arman tetap tersenyum ramah pada semua orang. Di tengah acara, hujan turun rintik-rintik di luar. Suara tetesannya terdengar samar dari balik musik yang diputar pelan. Alia sempat menatap keluar, merasa suasana ini begitu syahdu. Arman menyentuh tangannya pelan. "Kamu senang?" "Senang, walaupun sederhana, rasanya hangat sekali," jawab Alia sambil tersenyum. "Mulai hari ini, kita hadapi semuanya berdua. Aku janji nggak akan ninggalin kamu." Sore mulai merayap, tamu satu persatu pamit. Tinggal keluarga dekat dan beberapa tetangga yang membereskan sisa acara. Arman membantu mengangkat kursi dan mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Ibunya Alia terlihat puas meski lelah. Sementara ayahnya hanya duduk sambil menyeruput teh, sesekali melirik Arman dengan pandangan penuh penilaian. Menjelang malam, rumah kembali sepi. Alia duduk di kamarnya yang kini akan ia bagi bersama suaminya. Ia melihat Arman yang sedang melepas jasnya, lalu tersenyum kecil. Namun di balik senyum itu, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Kenapa tak satu pun keluarganya datang? Dan mengapa setiap kali ditanya, Arman menjawab terlalu cepat, seolah takut ada pertanyaan lanjutan? Alia menutup pikirannya untuk malam itu. Ia memejamkan mata, meyakinkan dirinya bahwa semua akan terjawab di kemudian hari. Hari-hari pertama setelah pernikahan seolah menjadi lembar baru yang penuh warna bagi Alia. Ia bangun di pagi hari dengan perasaan berbeda. Ada seseorang yang kini tidur di sebelahnya,
membagi selimut yang sama, dan mengucapkan, "Pagi," dengan senyum yang hangat. Arman, meski bukan pria yang banyak bicara, selalu menemukan cara membuat Alia merasa istimewa. Suatu pagi, Arman mengajaknya sarapan di warung soto favoritnya yang jaraknya cukup jauh. Mereka naik motor, udara pagi menyapa wajah Alia, dan aroma soto yang gurih menyeruak begitu sampai. Arman bercerita tentang masa-masa mudanya, walau selalu menghindari detail tentang keluarganya. Alia sempat merasa itu aneh, tapi ia memilih menikmati tawa yang mengiringi percakapan mereka. Malamnya, Arman mengajaknya makan di luar lagi, kali ini di sebuah kedai kecil yang menjual martabak manis. Mereka duduk di bangku plastik di pinggir jalan, sambil menunggu pesanan. "Kamu suka yang banyak kejunya atau banyak kacangnya?" tanya Arman. "Banyak kejunya," jawab Alia sambil tertawa kecil. "Oke, kalau gitu, aku pesan yang super keju. Biar kamu makin manis," ujarnya dengan nada menggoda. Alia tertawa, merasa seperti remaja yang sedang pacaran. Namun di sela semua momen manis itu, ada satu kebiasaan Arman yang mulai membuat Alia gelisah, telepon misterius. Hampir setiap hari, ponselnya berdering, biasanya di malam hari atau saat mereka sedang duduk santai bersama. Begitu nada dering itu berbunyi, Arman akan memandang layar sebentar, lalu bangkit dan berjalan keluar rumah, berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Suatu malam, mereka sedang menonton film di laptop di kamar. Ponsel Arman bergetar di meja. Ia menatap sebentar, lalu meraih ponsel itu dan berdiri. "Aku keluar sebentar ya, ada urusan," katanya singkat. "Urusan apa?" "Udah malam," tanya Alia sambil menahan nada penasaran. "Kerjaan. Klien minta revisi desain mendadak." "Nggak lama kok." Alia mengangguk, tapi matanya mengikuti langkah Arman hingga menghilang di balik pintu. Ia mendengar samar-samar suara Arman di teras, namun kata-katanya terlalu pelan untuk dipahami. Beberapa menit kemudian, Arman masuk kembali dengan senyum biasa seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, hal serupa terulang. Kali ini, Alia mencoba bercanda untuk menggali informasi. "Banyak banget ya klien yang nelepon malam-malam? Jangan-jangan kamu punya bisnis rahasia?" Arman tersenyum tipis. "Namanya juga nyari rejeki, sayang. Kadang jamnya nggak bisa ditebak." Meski jawabannya terdengar wajar, ada nada tergesa di suaranya. Alia menelan rasa curiga yang mulai tumbuh. Ia tidak ingin menciptakan masalah di awal pernikahan, tapi hatinya mencatat setiap detail. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama, kebersamaan yang manis, diselingi telepon misterius yang selalu membuat Arman pergi keluar rumah. Alia mulai memperhatikan, Arman sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan saat hanya ke kamar mandi. Ia juga tidak pernah membiarkan layar ponselnya terbuka di depan Alia. Malam itu, setelah Arman tertidur, Alia berbaring sambil menatap langit-langit. Suara dengkuran halus suaminya terdengar di sampingnya, namun pikirannya penuh pertanyaan. Siapa yang menelepon? Mengapa selalu harus dibicarakan di luar rumah? Di satu sisi, ia ingin mempercayai Arman sepenuhnya. Di sisi lain, rasa ingin tahunya mulai menggerogoti. Alia tak tahu bahwa rasa penasaran itu perlahan akan membawanya pada kebenaran yang tidak pernah ia duga. Sore itu, hujan turun deras, membasahi halaman kecil rumah mereka. Arman mengenakan jaket hitamnya sambil tergesa-gesa memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. "Aku harus keluar kota, sayang. Ada pekerjaan mendadak dari kantor ekspedisi. Mungkin 2 atau 3 hari, katanya sambil merapikan resleting tas. Alia, yang sedang melipat cucian di ruang tamu, hanya mengangguk. "Kenapa mendadak banget?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Namanya juga kerja lapangan, nggak bisa diprediksi," jawab Arman sambil tersenyum singkat, lalu menaruh kecupan cepat di kening Alia. Tak lama kemudian,
suara motor Arman memudar, meninggalkan Alia sendiri di rumah. Ia kembali ke tumpukan pakaian, mencoba mengusir rasa ganjil yang mulai menghampiri. Namun, beberapa menit kemudian, pandangannya jatuh pada ponsel Arman yang tergeletak di meja dekat sofa. Layarnya terkunci, tapi lampu notifikasi berkedip pelan, seakan memanggil. Alia ragu. Bukan aku, pikirnya. Tapi rasa penasaran yang selama ini ia tekan perlahan mengalahkan logika. Ia meraih ponsel itu hanya untuk memindahkannya ke meja kerja. Dan tepat saat itu, layar menyala, menampilkan notifikasi pesan. Dari Ratih. Ayah, anak kita sakit. Kapan pulang ke rumah? Jantung Alia seketika berdegup kencang. Tangannya bergetar. Ayah? Kata itu menancap tajam di benaknya. Dengan napas yang tidak beraturan, ia membuka pesan-pesan lain yang ternyata belum terkunci karena layar masih aktif. Matanya membacanya cepat. Setiap kata seperti menampar. Ratih, jangan lupa beli obat untuk Dimas ya. Arman, iya, nanti sekalian aku bawa mainan buat dia. Ratih, kamu janji nggak lama-lama di sana, kan? Aku capek sendirian. Arman, sabar, aku pulang secepatnya. Jangan kasih tahu orang kalau aku ke kota. Alia terdiam. Pandangannya kabur, seperti ada kabut tebal di matanya. Nafasnya pendek-pendek, dan dadanya terasa sesak. Ia menelusuri chat yang lebih lama lagi, dan menemukan foto-foto. Arman bersama seorang wanita berwajah teduh dan seorang anak laki-laki kecil yang tersenyum lebar. Tangannya menutup mulut, berusaha menahan isak yang mulai pecah. Rasa sakitnya bercampur antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Semua perhatian, hadiah, dan kata-kata manis yang pernah ia terima, kini terasa seperti kebohongan yang terencana. Di luar, hujan makin deras, seolah menambah beban suasana. Alia duduk di lantai, ponsel itu masih di tangannya. Sesekali ia membacanya lagi, berharap ada penjelasan lain yang masuk akal, tapi semuanya jelas. Arman bukan duda. Ia masih menikah. Ia punya rumah. Ia punya anak. Dan Alia hanyalah bagian dari rahasia gelapnya. Suara notifikasi kembali berbunyi. Pesan terbaru dari Ratih. Mas, tolong cepat pulang. Dimas muntah lagi. Dia nyariin ayahnya. Alia menggenggam ponsel itu erat. Air matanya menetes satu persatu ke lantai. Dalam hati, ia bertanya, apakah semua ini hanya permainan? Atau Arman memang hidup di dua dunia yang berbeda, membohongi semua orang demi kepentingannya sendiri? Ia tahu, sejak detik itu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Jam menunjukkan pukul 22.17 ketika suara deru motor berhenti di depan rumah. Alia duduk di ruang tamu, lampu hanya menyala redup. Matanya sembab, pipinya masih basah oleh sisa air mata. Di tangannya, ponsel Arman tergenggam erat. Pintu berderit pelan. Arman masuk sambil menaruh tasnya di meja. Sayang, kok gelap? Kenapa nggak nyalain lampu semua? Tanyanya sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Alia tidak menjawab. Pandangannya lurus menembus Arman. Dingin. Hanya suara hujan di luar yang menemani keheningan. Arman melangkah mendekat. Alia, kenapa? Kamu sakit? Alia mengangkat ponsel itu perlahan, menatap Arman dengan mata merah. Ini, ponsel kamu ketinggalan. Arman menelan ludah. Oh, iya. M.A. Ratih. Siapa? Potong Alia. Suaranya bergetar, tapi tajam. Arman terhenti di tempatnya. Senyum di wajahnya lenyap. Alia, aku bisa jelasin. Jelasin? Jelasin apa, men? Alia berdiri, langkahnya maju satu. Kamu bilang ke aku kamu duda. Kamu bilang udah 3 tahun sendiri.
Terus ini apa? Suaranya meninggi sambil menunjukkan layar ponsel yang memuat pesan ayah. Anak kita sakit. Kapan pulang ke rumah? Arman menghela napas. Wajahnya tegang. Alia, iya, aku udah nikah. Tapi rumah tangga aku nggak harmonis. Kita udah kayak orang asing di rumah. Jangan bohong lagi. Alia memotong dengan suara serak. Air matanya mengalir lagi. Kalau memang gak harmonis, kenapa masih tidur satu rumah sama dia? Kenapa masih pulang kalau anak kamu sakit? Kenapa kamu gak bilang dari awal? Arman mendekat setapak, tapi Alia mundur. Aku butuh seseorang yang ngerti aku. Alia, Ratih gak pernah ngedengerin aku. Dia sibuk sama urusan dia sendiri. Kamu beda. Kamu bikin aku ngerasa hidup lagi. Alia tertawa hambar. Hidup lagi? Dengan cara nyakitin aku? Dengan cara ngasih harapan, janji nikah, bikin keluargaku percaya sama kamu. Suasana menjadi berat. Hujan di luar semakin deras. Petir sesekali menggelegar, seolah ikut menyaksikan pertengkaran itu. Arman menunduk. Aku sayang sama kamu. Sayang? Kalau sayang, kamu gak akan tega bikin aku jadi orang ketiga. Kamu tahu gak rasanya kayak apa? Aku jijik sama diriku sendiri sekarang. Suara Alia pecah di akhir kalimat. Arman mencoba menyentuh tangannya, tapi Alia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara napas mereka yang berat dan terputus-putus. Arman tidak lagi berusaha membela diri. Ia hanya berdiri di sana, diam, menatap lantai. Alia mengusap matanya, lalu menatapnya tajam. Kamu pulang ke rumah kamu, Men. Ke istri kamu. Jangan pernah datang lagi. Arman mengangkat wajahnya, tatapannya penuh penyesalan. Alia, aku mohon, jangan gini. Tapi Alia sudah melangkah menuju pintu, membukanya lebar. Udara dingin malam bercampur aroma hujan masuk ke ruangan. Pergi. Arman menatapnya lama, seolah mencari celah untuk membalikkan keadaan. Tapi melihat sorot mata Alia yang tegas dan hancur sekaligus, ia tahu pintu itu bukan hanya pintu rumah. Itu adalah pintu yang menutup hubungannya selamanya. Dengan langkah berat, Arman mengambil tasnya dan berjalan keluar. Mesin motor menyala, lalu menghilang di balik suara hujan. Alia menutup pintu perlahan, punggungnya bersandar pada kayu yang dingin. Air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Dalam kesunyian, ia sadar, orang yang ia cintai hanyalah bayangan dari kebohongan yang ia percayai. Pagi itu udara lembab, sisa hujan malam masih menempel di dedaunan. Alia duduk di meja makan dengan segelas teh melati yang sudah dingin. Matanya sembab, kulit di bawahnya memerah akibat tangis semalam. Ia menatap ponselnya yang berada di tengah meja, seolah benda itu bisa memberinya jawaban yang jelas. Nomor yang ia simpan sejak kemarin, nomor yang ditemukan di riwayat pesan Arman, terlihat seperti angka-angka yang membakar tatapannya. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali. Jantungnya berdebar kencang. Halo. Suara di ujung sana lembut, tapi ada kelelahan yang samar. Alia menelan ludah, kerongkongannya terasa kering. Permisi, ini Bu Ratih. Iya. Maaf, ini siapa? Suara itu terdengar tulus, polos, seperti tak menduga apa-apa. Alia menutup mata, berusaha merangkai kata yang tak akan menghancurkan terlalu cepat. Tapi bagaimanapun kata-kata itu akan seperti pisau. Alia. Saya, istri Arman. Keheningan menyelinap, begitu tebal sampai Alia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Maaf, maksudnya, apa? Saya istrinya Arman, jawab Ratih, suaranya kini bergetar. Alia menggenggam ujung meja erat-erat. Saya juga, istri Arman. Kami menikah 5 bulan lalu. Saya baru tahu kalau beliau masih menikah dengan ibu. Di seberang, suara Ratih tercekat.
Astagfirullah, jadi selama ini, dia bohong. Alia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, tipis-tipis, seperti ikut merasakan beban di dadanya. Saya kira, dia duda. Dia bilang sudah lama berpisah. Dia bahkan melamar saya di depan keluarga saya. Tidak ada satupun tanda kalau dia masih punya rumah tangga. Ratih terdiam cukup lama sebelum berucap lirih. Mbak, kamu tahu nggak, anak kami baru 9 tahun. Dia sering tanya kemana ayahnya kalau pergi lama. Saya selalu bilang ayahnya kerja untuk masa depan kita. Kata-kata itu menusuk Alia. Saya minta maaf. Sungguh. Kalau saya tahu, saya nggak akan. Suaranya pecah. Bukan salah kamu, potong Ratih, tapi nada suaranya tak bisa menyembunyikan rasa sakit. Kita sama-sama dibohongi. Perbincangan itu berakhir tanpa salam panjang. Alia menatap ponselnya lama sekali setelah sambungan terputus, merasa dadanya sesak. Rasanya seperti telah menginjak wilayah kehidupan seseorang tanpa diundang, hanya untuk menemukan bahwa dirinya juga korban. Malam harinya, Alia duduk di kamar, lampu redup. Buku nikah tergeletak di meja. Ia meraih lembaran itu, matanya menyusuri namanya sendiri di sebelah nama Arman. Air mata mengaburkan huruf-hurufnya. Ia mengingat janji-janji yang diucapkan Arman, akan setia, akan membangun masa depan bersama. Semua janji itu kini terdengar seperti sandiwara murahan. Ponsel bergetar. Arman menelepon. Alia menatap layar, lalu menolaknya. Tak lama, pesan masuk. Alia, tolong jangan ambil keputusan pas emosi. Aku bisa jelasin. Aku nggak mau kehilangan kamu. Alia mengetik balasan panjang, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Tangannya gemetar. Akhirnya ia menulis. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku tidak sanggup hidup di dalam bayangan orang lain. Arman membalas cepat. Kamu nggak ngerti. Aku dan Ratih itu udah lama nggak akur. Aku cuma bertahan demi anak. Alia mengetik lagi. Kali ini lebih mantap. Kalau memang mau berpisah, selesaikan dulu dengan baik. Aku tidak akan jadi istri yang disembunyikan. Pesan terkirim, dan Alia meletakkan ponsel itu jauh-jauh. Ia berjalan ke lemari, mengambil koper, lalu mulai melipat pakaian Arman satu persatu. Setiap lipatan terasa seperti mengupas lapisan-lapisan perasaan yang dulu ia jaga rapat. Pagi berikutnya, koper itu sudah rapi di depan pintu. Alia memesan kurir untuk mengantarkannya ke kantor Arman, tanpa sepucuk surat pun. Saat pintu tertutup, ia berdiri lama di sana. Udara pagi menusuk kulitnya, tapi di balik rasa dingin itu ada sedikit kelegaan. Meski perih, ia tahu telah memilih jalan yang tak akan membuatnya terus terluka. Hari itu, ia memutuskan, ia bukan lagi istri Arman. Ia hanyalah seorang perempuan yang pernah percaya, pernah mencinta, lalu belajar melepaskan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sidang perceraian hanya berlangsung singkat. Hakim memandang Alia dengan sorot mata penuh pengertian saat ketukan palu terdengar, mengakhiri status yang pernah ia banggakan di depan keluarga. Tidak ada air mata yang jatuh di ruang sidang hari itu, bukan karena Alia sudah benar-benar kuat, tetapi karena tangisnya sudah habis jauh sebelum hari ini tiba. Keluar dari gedung pengadilan, langkah Alia terasa ringan sekaligus hampa. Langit cerah, bertolak belakang dengan isi hatinya yang masih berawan. Di halte bus, ia menunggu sendirian, memeluk tas selempangnya, memandangi lalu lalang orang-orang yang tampak punya tujuan. Sementara ia, merasa seperti baru keluar dari badai, mencoba mencari arah baru. Hari-hari berikutnya, ia memilih untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Laptopnya hampir selalu menyala, penuh dengan desain yang ia kerjakan hingga larut malam. Setiap garis, warna, dan bentuk menjadi semacam terapi baginya. Terkadang ia masih terbangun di tengah malam, teringat wajah Arman, suaranya yang dulu membuatnya merasa aman, dan bagaimana semua itu ternyata hanya bayangan. Di sela pekerjaan, Alia mulai kembali menghubungi sahabat-sahabat lamanya. Beberapa sempat menjauh saat ia sibuk dengan pernikahan. Aku minta maaf ya, dulu kayak lupa sama kalian, ucapnya pada Rani, sahabat SMA-nya, saat mereka bertemu di sebuah kafe. Rani hanya menggeleng sambil memegang tangan Alia. Yang penting sekarang kamu balik lagi, dan kamu nggak sendirian.
Perlahan, Alia belajar untuk mengisi rumahnya dengan suara lagi. Ia membeli tanaman hias, memelihara kucing yang ia beri nama Milo, dan menata ulang ruang tamu dengan cat dinding warna hijau sage. Semua itu bukan sekadar dekorasi. Itu adalah caranya menghapus jejak Arman dari setiap sudut rumah. Namun, prosesnya tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana ia tergoda untuk mencari tahu kabar Arman lewat media sosial. Ada pula momen saat ia melihat pasangan bergandengan tangan di jalan dan dadanya terasa sesak. Tapi setiap kali rasa itu datang, ia mengingat percakapannya dengan Ratih, dan bagaimana kebohongan bisa melukai begitu banyak hati. Suatu malam, Alia duduk di meja kerjanya dengan secangkir teh hangat. Di depannya, buku catatan terbuka. Ia menulis pelan, huruf demi huruf, seperti sedang merangkai janji untuk dirinya sendiri. Tidak semua orang di dunia maya seperti yang mereka ceritakan. Aku akan mencintai lagi suatu hari nanti, mungkin. Tapi kali ini dengan mata yang lebih terbuka, hati yang lebih hati-hati, dan diri yang tak lagi mudah buta oleh manisnya kata-kata. Ia menutup buku itu, mematikan lampu meja, lalu merebahkan diri di ranjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan perasaan lega, bukan karena semua lukanya hilang, tetapi karena ia tahu dirinya sedang menuju sembuh.